Bagi Anda yang mengalami tanda di bawah ini, maka bisa dipastikan oli mesin mengalami penurunan kemampuan. Meski belum mencapai interval penggantian. Pada umumnya, oli mesin yang baru itu berwarna coklat atau biru. Memang warnanya agak pekat tapi tidak berwarna hitam. Oli mesin bisa berubah warna menjadi hitam karena terkena panas dan zat emisi kerak sisa pembakaran. Oli yang sudah hitam, tandanya sudah terkontaminasi oleh banyak zat seperti kerak, gas NOx, dan bensin yang tidak terbakar. Jika terus digunakan maka daya lumasnya akan turun sehingga mesin lebih cepat kausannya. Bagaimana cara mengetahuinya? Cabut penutup oli yang terletak pada mesin bagian kanan. Maka pada stik oli ini akan ada ceceran oli yang bisa Anda gunakan sebagai sampel. Jika kondisinya seperti yang diutarakan di atas, persiapkan oli mesin baru untuk melakukan penggantian. Anda bisa mengganti oli ini sendiri ataupun ke bengkel jika tidak ingin repot. Volume oli mesin pada sepeda motor dengan kapasitas 150 cm3 ke bawah, rata-rata di bawah 1 liter, sekitar 800 megaliter. Tapi, volume tersebut bisa berubah lambat laun seiring bertambahnya pemakaian mesin. Mengapa? Karena oli bisa keluar dari beberapa komponen ini. Oli bisa menguap saat kepanasan, uap oli di dalam mesin akan disalurkan ke udara untuk motor karbu dan motor injeksi uap ini biasanya disalurkan ke intake manifold. Meski penguapannya sedikit lama-kelamaan juga menjadi banyak, sehingga volumenya bisa kurang. Oli masuk ke ruang bakar langsung melalui celah ring piston. Ini terjadi khususnya pada motor-motor berumur, oli akan ikut terbakar dan hasilnya ada asap putih dari knalpot motor. Ada kebocoran oli. Komponen paling berpotensi mengalami kebocoran oli adalah di bagian baut penguras oli. Tak jarang ditemui baut yang dol atau selek. Ini terjadi karena pembukaan dan pengencangan baut yang tidak tepat. Untuk mengetahui volume mesin, caranya hampir sama dengan nomor 1. Cabut penutup oli mesin di bagian kanan mesin dan bersihkan dahulu stik oli yang berlumuran oli. Selanjutnya masukkan kembali stik ini ke posisi semula sambil dikencangkan seperti semula, lalu dicabut lagi dan lihat sampai mana oli melumuri stik. Jika masih pada bata normal, maka tidak masalah. Namun jika volumenya kurang dari batas, maka segera lakukan pemeriksaan kebocoran oli dan lakukan juga penggantian oli mesin. Jangan lupa menggunakan standar tengah saat melakukan pengecekan. Selain sebagai pelumas mesin, oli juga berfungsi meratakan panas mesin. Cara kerjanya, yakni dengan menyerap panas di area sumber panas, blok dan piston, lalu saat oli bersirkulasi panas yang terbawa oli ini akan dilepaskan ke seluruh komponen mesin yang dilewatinya. Saat kondisi fisik oli sudah mulai buruk, maka daya hantar panasnya juga ikut berkurang. Ini akan menyebabkan penyebaran panas yang tidak merata sehingga Anda akan merasakan radiasi panas dari area blok mesin ke arah kaki Anda, yang sebelumnya tidak terasa.
Jika gejala atau tanda ini muncul maka lakukan pengecekan fisik oli seperti nomor 1 dan 2. Jika kondisinya seperti yang dibahas di atas maka persiapkan oli baru untuk motor Anda. Pada motor bebek dan motor kopling, oli ini tidak hanya melumasi bagian mesin tapi juga melumasi bagian gearbox atau transmisi. Berkat adanya oli mesin ini, maka gesekan dan perkaitan antar roda gigi jadi lebih lembut dan tidak berisik. Namun beda ceritanya kalau oli mesin sudah saatnya ganti. Jika kualitas oli mulai menurun akibat out of date maka daya lumasnya terhadap gear pada transmisi juga akan terganggu. Ini menyebabkan adanya bunyi kasar saat mengoper gigi atau ketika mesin digas. Jika gejala ini muncul, maka pastikan Anda mengecek fisik oli seperti poin nomor 1 di atas. KM5000 sudah masuk ke angka yang sangat jauh, pada motor matic malah intervalnya lebih pendek kira-kira hanya 3000 km. Mengapa cukup dekat interval ganti olinya? Ini dikarenakan oli mesin motor bekerja lebih ekstra dibandingkan mesin mobil. Pada mobil, kita akan menemui berbagai macam teknologi yang mendukung kinerja mesin agar tetap maksimal. Sementara pada motor, paling teknologinya hanya sebatas injeksi. Sehingga kinerja oli di dalam mesin juga masih sama seperti mesin karburator. Untuk mengetahui angka KM ini, Anda bisa melihat indikator pada dashboard motor yang angkanya terus berubah seiring motor berjalan. Tapi angka ini akan bergerak hanya ketika motor berjalan. Sementara pada jalanan macet tentu mesin bisa bekerja lebih ekstra namun penambahan KM sedikit. Inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa oli mesin bisa menunjukkan gejala harus diganti sebelum menyentuh interval penggantiannya. Untuk mengganti oli mesin ini, bisa Anda lakukan sendiri. Karena secara umum cara mengganti oli motor ini cukup mudah.